Kang Tambun apa? Tapi rauno nang kene. Kita cari gubuk-gubuk atau rumah di dekat sini apa ya? Bisa dibalik kalau ini gerimis kan, gerimis. Itu semua apa gerimis kan? Sambeng. Kenapa cari? Paling kere sopo paling. Assalamualaikum. Oh, ini timbangannya ada kudanan daripada kita kehujanan. Karena duduk ini kok nak hujan lebih. Kita cari tempat anu dulu. Oke. Tempat apa? Berteduh dulu. Tendo nek ming siji. Anu nang omahne dulu. Boleh omah sik nang cedek-cedek kene. Terus omah sebelah sana iki. Ya. Ketan omah kosong anu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan Lekhar Petualang di sini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkah rahmat, hidayah dan inayahnya, kita semua dapat berjumpa di sini di Lekhar Petualang dan saya kebetulan bersama Kang Tambuh ya. Oke, teman-teman. Saya tadi sudah mengecek lokasi ya yang sangat-sangat angker ya. Ini adalah sebuah sumur yang namanya sumur Sambeng ya. Karena kita mau mendirikan tenda di sebelah sumur itu tidak mungkin karena ini tempatnya pereng sangat ya, atau curam seperti ini. Jadi kita akan cari tempat untuk menginap di sini. Tapi sebelumnya kita bersolawat dulu atas junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Semoga acara kita malam hari ini, camping kita malam hari ini mendapatkan hal yang positif untuk kita pelajari teman-teman. Amin amin. Semoga menginspirasi kita semuanya dan juga bisa menjadi tontonan ataupun tuntunan. Oke teman-teman, kita akan mencari tempat untuk berteduh. Oke teman-teman, kita akan mencari tempat untuk menginap ya, ataupun beristirahat lah bersama Kang Tambuh ada di sana tuh. Oke, ini bersama Lekhar juga. Jadi lokasi pohon anu ya, pohon apa? Durian, manggis. Manggis ya. Nah, kalau kita lihat jalannya kan jalan ini memang jarang-jarang dilalui ya Kang Tambuh ya. Iya. Karena rumput-rumputnya tinggi-tinggi seperti ini. Ini ada jalan seperti ini. Wah, kita ada rumah di sana. Ada nampak rumah Bang Kang Tambuh. Iya. Itu ada rumah di sana. Oh, ini yang rumah yang kosong itu ya. Nah, kita bisa ngecamp di situ lagi. Ya, kita istirahat dulu di situ. Ini kan jalannya kan seperti ini. Jadi jarang dilalui orang. Oke, kita akan mencari tempat berteduh dulu teman-teman ya, karena ditakutkan kalau hujan, kehujanan pasti ya. Ya teman-teman, ini saya mau buat tempat berteduh. Tadinya mau di dekat sumur tapi nggak ada tempatnya.
Dan nanti malam kita mau tentang rencananya itu mau explore di dekat sumur itu nanti kalau. Nah ini ada rumah tuh, rumahnya pun banyak rerumputan, berarti ini rumah ini terbengkalai betul ya. Tuh, rumput-rumputnya Sumur itu juga ada rumah kosong dua ya. Nah itu Dua rumah ini kosong semua. Dan di atasnya rumah ini ya itu ada rumah yang besar. yuk kesini aja Kang Tambu. Kita ada kebetulan suara batuk apa itu. Mending kita sudah sampai sini. Ngono klosone bareng kayak. Ya wis kita di sini aja. Kita rumah suwi ini kosong. Ikan tanah kan tanah bulung apa tanah itu lemah urip kan jadi kan gerak. Ini perusahaan itu kan. Ayo sirat. Siapa saya? Nah, jangan dulu. Dapat main kita. Ini kebetulan ada alat di sini, kita tinggal pakai. Kita akan masak dulu. Rai nanti mau lali tuh. Rai kan di lali. Goreng. Mana sak jaket jauh dulu. Oh, Ayo.
banyune bro. Kita bikin susu dulu untuk menghilangkan dahaga. Cukup anu. Loro rong anu obrol tengah. Oke teman-teman, kita tunggu masakannya matang ya. Kita masak air dulu untuk minum kita karena penghilang dahaga ya teman-teman ya. Tentunya perjalanan dari rumah sudah cukup lama ya, mungkin dalam 30 menit ya kita perjalanan naik motor dan jalan kaki ya. Jadi cukup ini basah ini teman-teman. Nah memang gerimis juga ini, dari posisinya ini memang gerimis, maka saya memang ingin ekspornya itu ingin ke sumur tadi yang kita perlihatkan tadi, cuman karena ada geluduk atau apa kilat ya, dan juga sempat terjadi gerimis, maka memang saya sengaja untuk mencari rumah di dekat-dekat ini yang ataupun gubuk lah. Kebetulan ini ada rumah kosong ya, kebetulan sekali, dan kita memang ada di emperannya ya, ini ada di emperannya, maka sangat tepat sekali ketika daripada kita mendirikan tenda di sana dekat sumur itu, ini kita berada di sini sambil menjaga keselamatan kita, kesehatan kita. Jadi kalau misalkan ada hujan, kita sudah ada atap dari rumah ini. Tapi rumah ini ya tetapnya masih nampaknya masih kuat lah ya. Nah kelihatannya seperti ini. Oke teman-teman, kita tunggu airnya masak, baru kita ngopi, ngeteh ataupun nyusu. Nyusu kita teman-teman. Nyusu ya teman-teman ya. Oke. Yang misal kayak ngangkat-ngangkat apa ya, kodok apa ya, misal terus Menagan. ya kayak macam kapak itu ya. Oke ya teman-teman, ini sambil menunggu airnya masak, kita ngecerotin susunya dulu nih teman-teman. Oh ya udah ini. Kita minumnya susu ya teman-teman, susu coklat. Biar tambah berenergi. Untung ono omah iki. Nanti kita bisa berteduh manakala hujan. Semua lihat. Masih. Terus coklatnya dua ini. Masak nasi wae kan ya. Iya masuk sekalian. Masak. Nah, Kang Tampu. Nyusu kita. Senggol barang ya. Matang sekali bro. Nasi ini wis matang kok bareng. Gorengan drop. Yalah disipet lah ya. Oke. Yes, kita kasih. Biasa ngeracik bumbu sewit.
telenane ra tiga. Sing iki berarti lemek ngeracik bumbu. Telurnya meh mateng kita bro. Bumbune oke iki. Pakai bawang merah banyak. Nah, aku rapati wani pedes loh sakjane. Ya podon Perutnya itu enggak gandeng. nek lambene ngono oke. Mana tapi Kita masak telur saja ya teman-teman. Saya sudah meracik bumbunya, bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nanti ada sedikit penyedap rasa untuk ini ya. Ya sekedar untuk apa namanya, mengisi perut kita ya selepas perjalanan, supaya energi kita bertambah. Ya, apa ya bro? Wah, tumpah bumbunya oke banget, serah masalah dan sedep. Kang Tambuh ternyata juga jawara masak, Master Chef. Master Chef apa Chef? Chef. Master Chef ya. Oke Kang Tambuh, kita sudah bikin susu ya teman-teman, dan nampaknya sudah dingin ini, dan masakan nasi pun sudah masak, telur pun sudah masak. Kita tinggal tunggu dingin itu, kita minum teh dulu dan minum susunya. Oke teman-teman, dimanapun anda berada, mari kita minum teh, minum susu bersama Likhar Petualang dan juga Kang Tambuh ya. Sip, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, mari kita minum bareng. Karena ini saya sama Likhar bikinnya susu kental manis. Jadi teman-teman semua di rumah bisa minum bareng. Susu juga boleh, teh juga boleh ya, kopi, dan tentunya air putih tidak boleh. Kemarin sempat saya di kolom komentar ada komentar bahwa kenapa Likhar pakai tangan kiri makannya. Sebetulnya tidak pakai tangan kiri ya, saya pakainya tangan kanan, tapi karena kameranya itu kamera depan atau kamera selfie, sehingga nampaknya itu kayak Kebalik. ya kan, kayak model tangan kiri, padahal saya nggak bisa tangan kiri. Artinya kidal kan, saya nggak kidal. Justru kalau kita pakai tangan kiri di sana kelihatannya tangan kanan. Kebaliknya. Mantap banget teman-teman. Oke, sembari kita minum, kita akan cerita histori tempat yang akan kita explore ya teman-teman. Jadi tujuan kita sebetulnya di sebuah sumur yang ada di sana, yaitu Sumur Sambeng teman-teman. Jadi Sumur Sambeng ini menurut cerita dari warga sekitar ya, ini karena lokasi ini dekatnya Kang Tambuh, dan saya pun merapat ke Kang Tambuh karena saya penasaran kan dengan apa namanya Sumur Sambeng itu kayak apa. Nah, jadi ceritanya Sumur Sambeng ini ya, sumur yang sangat angker ya, walaupun ada warga penduduk sebelah bawah sana mengambil air dari situ melalui aliran selang atau pipa ya, pipa selang. Jadi ketika orang datang ke situ harus saat-saat tertentu yang tidak diperbolehkan, jangan ke sana, jangan ke sumur itu. Karena waktu yang dilarang itu adalah waktu duhur atau pas waktu tengah hari. Ya. Terus waktu maghrib atau waktu isya itu tidak diperbolehkan. Dan untuk Selasa Kliwon dan Jemuah Kliwon ya, Jemuah Kliwon dan Selasa Kliwon itu biasanya ada bunga di sana teman-teman. Kita tidak tahu apa artinya itu bunga ya. Yang jelas menurut kabar bahwa banyak orang yang sering ambil air di situ karena melanggar daripada aturan-aturan ataupun kebiasaan warga Jemuah Kliwon, Selasa Kliwon itu kalau saat maghrib, isya ataupun waktu duhur itu tidak berbulan. Lah kalau seperti itu dilanggar tentu akan menjadi halangan, perutnya sakit ataupun mungkin bahkan ada yang kesambet ya teman-teman.
Ada juga katanya ya, jadi ada warga yang ambil air dari sumur itu nekat ya, sampai rumah itu perutnya sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan yang jelas gini, yang paling fatal itu kalau orang lagi head nggak boleh. Itu yang lagi head nggak boleh karena kalau lagi head sama kalau di depan sumur itu nggak boleh kencing, situ nggak boleh. Pokoknya kalau jangan sampai menghadap ke arah situ. Pokoknya di dekat situ kalau kencing menghadap arah sumur itu nggak boleh. nggak boleh ya. Harus menyingkir ya. Kalau hal-hal itu dilanggar pasti akan terjadi sesuatu gitu ya, Bang Tambo. Entah itu nanti kesurupan, entah nanti sakit perut, entah nanti sakit apa nggak tahu, yang jelas karena namanya makhluk astral itu kan kita nggak lihat kan. Jadi kalau mereka merasa terganggu pasti akan marah, dan marahnya dia itu biasanya merasuki, bisa sakit, bisa kesurupan, bisa kejang, macam-macam. Jadi orang di desa Kang Tambuh ini ya, jadi masih sangat percaya dengan hal-hal seperti itu. Belum dicek secara laboratorium bahwa air itu memang betul-betul boleh diminum apa tidak, itu belum dicek secara laboratorium. Tapi pada hakikatnya bahwa sumur ini nggak pernah kering walaupun kemarau panjang. Nah, dengan berbekal cerita ini saya menjadi penasaran dan saya mengajak Kang Tambuh untuk mencoba eksplor ataupun mencoba camping di situ. Dan kebetulan tadi kok ada hujan rintik-rintik ya, maka kita mencari tempat berlindung supaya nanti kalau misalkan hujan kita bisa berlindung di rumah ini. Dan kebetulan ini rumah ini sangat dekat ya. Ini kabarnya rumah ini kenapa Kang Tambuh kok bisa seperti ini? Maksudnya nggak didiamin atau nggak dihuni, itu gimana itu? Ada 2 rumah kayaknya. Yang jelas karena rumah ini sebenarnya kan kalau menurut hitungan Jawa, itu nggak boleh bangun di sebelah sini, karena tepat sekali ini rumah kan di atas sumur itu. Jadi nek cara Jawa nih, gue cara wonggonku, jadi kita punya rumah itu nggak boleh tepat di atas sumur, karena otomatis pembuangan limbah kita itu sudah ke arah situ. Itu yang bikin mereka itu marah, katanya itu loh. Itu mitosnya, tapi menurut saya ya mitos, tapi memang yang terjadi kayak gitu. Kalau di bawahnya ada sumur, apalagi sumur itu kan sumur tua ya, sumur lama, kita mau rumah di atasnya, otomatis kan ada limbah yang ke situ lah. Limbah sepasasan, suka dapur itu yang paling pantangan. Dan apalagi rumah otomatis kan punya WC. Nah itu yang paling pantangan. Kita WC harus, seandainya terpaksa rumah itu di atas sumur, kita harus bikin WC ya, jangan sampai airnya mengalir ke sana. Jangan sampai, harus di sebelah jauhnya lah, jangan di atasnya ada WC. Itu pantangan. Jadi gitu teman-teman, cerita daripada sumur yang kita sebutkan tadi, yang sempat kita cek di sana waktu kita perjalanan ini. Sebetulnya kita mau ngecamp di sana, mau bikin tenda di sana, nginap di sana, tetapi karena ada hujan maka kita ya kebetulan ada rumah ini. Itu teman-teman. Ternyata rumah ini kan 2 rumah itu kosong semua karena tidak kuat ya tempat di sini, karena orangnya sering sakit-sakitan, dan setiap diperiksakan nggak kelihatan penyakit itu ternyata di sana nihil, semuanya diperiksa, tensi lolos, sampai darah lolos, kolesterol. Jadi menurut apa kayak emah, tipes nggak ada. Tapi kalau yang sering, makanya yang bertempat ini nggak rata-rata nggak kuat lah. Makanya ini nggak di tempat ini cuma buat menampung hasil panenan aja. Orangnya tetap di rumah bawah sana. Oke teman-teman ya, karena itu kan sebelah atas kan ada rumah ya. Agak ke sana itu mereka ya tetap. Ini dalam 50 meter ya, tapi kedenger ya, karena lereng gitu kan naiknya 50 meter, tapi kan di atas rata deket jadinya, ada di atas gitu, agak di atas dari rumah ini. Begitu teman-teman ya, cerita histori daripada sumur yang akan kita eksplor pada malam hari ini. Dan sengaja kita nanti akan tunggu tengah malam, kita akan coba bergantian menuju ke sumur sana, melihat lebih dekat tentang sumur itu. Bagaimana kalau kita lihat pada tengah malam ya, karena
biasanya kalau makhluk aspal itu kan tengah malam waktu bergentayangan ya kan. Karena kan berlawanan dengan makhluk manusia kan. Kalau kita siang, kalau dia malam. Jadi malamnya kita, siangnya mereka kan gitu. Kira-kira sudah siap belum kita? Ya nanti kan kita ini kan masih jam 10-an ya. Jadi kita ini mau minum makan, nanti setelah makan kita tiduran dulu lah, yang ngobrol-ngobrol gitu lah ya. Tengah malam kita bangun terus keluar ke sana. Oke teman-teman ya, kita makan dulu. Yang kebetulan cuman masak nasi dan juga masak telur. Ya, kita, Gitu, teman-teman. ini aja. Ini masaknya telur ya. Telur. Nasinya pun cukup untuk 2 orang, pas banget takarannya. Ini telur tadi saya godok. Ini telur ceplok godok, ceplok godok. Nah itu kan. Jadi Ceploknya pakai air kan. Kita godok terus kita jadi kayak gini. Nah, jadi memang apa namanya, kita camping ini sudah direncanakan. Nah, kabar itu kan, kabar dari Kang Tambo itu udah beberapa hari yang lalu ya Kang Tambo ya. Iya. Jadi saya juga penasaran ya kan, apa yang terjadi di sumur itu kok. Ya itu tadi, banyak orang sakit ketika melanggar apa yang diomongkan tadi ya, jam 12 ataupun saat duhur ataupun saat maghrib atau isya. Ngelek banyu kan wayah-wayah pun ora oleh dilanding sumur barang oleh kan gitu ya. Jadi ya mungkin itulah ya. Nanti kita akan sengaja mengeksplor nanti pada tengah malam untuk mencoba melihat dari dekat apa sih sumurnya, kayak apa sih. Karena sumur itu kalau bahasanya orang Jawa kan sumber. Jadi kalau kita membangun rumah di tepat di atas sumber itu tetap nggak boleh dan nggak pada berani lah. Dan ini mungkin yang bangun ini kan kurang tahu itu kan Jawa mungkin, karena mungkin. Oke, kita makan dulu teman-teman ya. Mangan karunduk. Aku tak ngusin dulu ya. Di panggung iki aku gitu. Ini jengoknya aku. Dia main lemu. Kalah wis lemu aku. Dan tambah lemu. Dian po. Biar tambah gemuk kan tambah. Dian iki ora entek. Entahlah, iki sak mene podo kok. Ini teman-teman, saya dikasih banyak nasinya ini. Biar tambah gemuk. Berat. Kang Tambu sudah gemuk, biar tambah gemuk. Mentang-mentang wonge wetenge gede kayak yoga. Iya, kaya ono sendok lho, sendok. Apa? Nang sendok udah kopi ra. Enak nggo tangan ya kan. Tangan wae. Butuh apa? Wah, gila ngliwet rada jemak. Yuk teman-teman, kita makan bareng. Ambil nasi Anda, ambil apapun yang Anda punya, roti boleh, kue boleh, ataupun goreng-gorengan boleh. Mari kita makan bersama Kang Tambuh dan bersama Lehar Petualang. Biar tambah semangat kita dalam makan ini, maka harus ditemani Anda semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk. Mau ngebahas makan bareng, Mbak. Soalnya setiap rumah kosong biasanya kan jangan nunggu, makanya saya tawarin. Saya sudah ingat yang lalu-lalu nggak nawarin terus pada apa sih bahasanya males. Lumayan pedes ya. Lombok siji. Limbahnya. Ini saya pakai tangan kanan ya teman-teman, tapi karena ini pakai kamera selfie, kamera depan itu mungkin kelihatan kayak tangan kiri teman-teman.
Ini nasinya lembek ya, jadi enak banget, enak ditelan ya. Nanti mak klepu. Bila harus kurang segane nang aku kabeh. Nah iki telurnya masih ini loh. Buat apa? Nemu kerikil ya nang. Ya nyeplok mah. Minyak tinggal. Kayaknya tadi si Apulin. Jadi kita mau nasi no kayak gini. Dan tambah lemu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita akan istirahat dulu. Jadi tepat di selepas kita tidur tengah malam, dan mudah-mudahan kita dapat explore ke sumur itu teman-teman, karena memang tujuannya kita akan ke sumur. Kita akan tidur di sini, di rumah ini, mudah-mudahan tidak terjadi hujan ya teman-teman. Oke, saya pasang kamera di sini satu, terus nanti yang satu saya taruh di sebelah sana, agak jauhan dikit ya. Saya pasang kamera dulu. Dan saya mau tidur di dalam ya. Dan Kang Tambo akan tidur di dalam. Jadi dia nggak betah. Pasang kamera di sini satu, nanti di dekat sana satu ya. Kenapa? Iya. Tanggal apa sih sini?
ya. Kang Tambun apa? Napa? Leleh, tang. Melek. Napa? Napa? Ini Napa? Ayo, mencoba. perasaan aku mana kan? Mencoba sih. Pindah. Kenapa?
Pedang kenapa? Dijek ning omahe. Terus sing aku heran iki pakaiane iki kaya ning keraton. Aku carian ngono. Wis pokoke pakaian keraton. Yo ning kono iki Mesti ada layu kan. ayo. Wayu dan kono wedok kabeh. Wedok kabeh. Wayu kabeh. Aku dijeki ning omahe dolan iki. Lah jebul ning omahe iki dhek aku nih heran iki. Dhek iki seorang putri raja. Anak ratu. Anak ratu. Terus dijek dolan dono, aku dijek ning kono ditemoke karo ibuke. Berarti terus aku tekan kono terus ditinggal lunga ring cewek mau ki lunga. Aku kan wis anane ora ono. Bingung ora ono kabeh Mbak Kurono. Ora ono wong siji sing tak kenal ora ono. Ono sing dikenal. Iya, ono sing kenal. Terus aku ditakoni nang nggon ibu-ibu mau nakoni aku. Sing nang kono ketok nek kaya nang keraton lah dek kaya ngene kaya rumah mewah. Wis pokoke rumahe kaya wis bergelimpang dinding-dinding wis kaya gemerlap lah kaya wis kaya nang mae presiden ngono ya. Ya kaya wong jaman saiki ya maksud jaman saiki. Di dindinge wis kok emas kuning kabeh, emas. Terus aku ditakoki nang ibuke. Nah, kowe kok iso tekan kene, kok iso kenal anakku ki ketemu nang ndi ya ngono kan. Tapi nang kono kuwi jenengan dijeki ngono ae. Dijeki Putri Ayu kuwi go ngadep nang ibune. Heeh. Dan aku yang heran ngene. Aku ki ora ngerti awal piye ngerti nang kuwi ketemu wong wedok kuwi. Wong ayu tenan to. Pokoke nek ketemu yakin kepencut. Kudu kepencut ayu tenan. Terus waktu ki dolan bak yo ketemu yo ngobrol yo dolan yo. Aku dijek ning omahe. Ayo dolan ning nggonku ning omahku kan. Aku sing ngejeki wong wedok ayu. Ayo aku manut. Kene manut mestine ya. Aku melu tenan jebule begitu tekan pintu gerbang kok omahe kaya keraton. Memang keraton kae nang kan. Dan sing nyambut wedok kabeh. Ora ana wong lanang siji ra ono ning kono. Jelas ora ono. Yo akhire kowe didep kuwi ya. Aku temoke karo ibuke, tak kenal karo keluargaku karo ibuku. Begitu aku ditemoke ibuke, sing cewek mungkin lunga, aku ora ngerti endi. Ya kowe ditakoni kepiye karo kowe? Ya ditakoni kok iso kenal anakku sekarang kene iki ketemu ning ndi ngono. Aku kan bingung. Wes kan jawab. Malah karena aku wis meneng wae, aku ming bingak-binguk napa nang kene ora ono sing kenal. Terus kowe seneng karo anakku apa piye ditani ngono. Kuwi jarine anakku kowe iki disenengi anakku jare kowe gelem. Terus aku ditakoni aku yo bingung, aku wis njawab, aku meneng wae. Terus moro-moro ning kono langsung saka njero iki ana rombongan sing ngetut sing nggo karo sing cah wedok mau ki metu saka kamar lah kaya kamar apa saka ruang kaya ana tirene metu iki wis ditutke karo para dayang apa mburi-mburine kuwi lho sing nang mburine kuwi ngetut kuwi terus dhek wis dandan rapi nggo cara kaya nek wong kene arek dinikah kene lho intine kowe dirabeki anak dinikahke nah ngono kuwi arepe cewek sing nemoni kuwi utawa putri sing nemoni kuwi kowe arek didadeki bojone iya ngono kuwi dhek wis dandan kan yo tapi kok aku krungu nang aku pas ning kene krungu kowe iki yuk terus wegah apa kepiye yuk keplayu-playu mergo wegah apa kepiye aku ning ngono sono kuwi wis agak ceritane meneh ceritane iki sebelum aku sida nikah kan ketemu ditemokke sik dhek dandan ayu terus aku kan dilaki aku kan apa jenenge rata-rata kan lapar ya ngelih terus ngelih jadi lebar saurut dinikahke kan maksudnya kan ana mangan acara mangan lah jadi nek aku ditakoni jagoke kowe gelem karo anakku ora tapi aku udah sempat jawab terus tiba-tiba saka waktune jam mangan ora mudeng nang alam nang kowe kan dalam itu satu jam mangan terus apa tadi bahasane piye nang kono bahasa sak dulu iki
Kembul Bujono. Kembul Bujono apa entah mudeng. Jadi tapi urung sempet nikah belum itu. Iki ono jadi ono acara aku mangan terus aku kan pas mangane ning kono ngono. Aku kan nurut aku nang dhewe. Lah aku sing ngerane aku ngemek jenenge tiba-tiba kan ora nyadar ngemek dinding ini. Dindingnya tak kok. Wah, yung. Nah, padahal dinding itu lho. Aku kan wiran pas mati wis Isiran aku maju meneh terus akhirnya aku tekan nggon kursi sing arek nggo mangan bareng. Kowe ora ono wong kenal aku. Enggak ada yang kenal tapi ning kono wong sing wong kono ya ora sing ngomong-ngomongan. Antara satu-satunya juga panganan itu kan jagung mandi orang sing ngomong-ngomongan. Terus aku takon, "Mbak, iki panganan apa?" Joran jawab. Begitu aku njukuk piring, yung. Yung. Piringnya kayak seolah-olah kita megang orang tetapi kesakitan. Aku sepiran. Akhirnya aku jadi tak enak. Tapi aku urung nang kono mangan enak kabeh rasane. Akhirnya aku ra ido njukuk iki, aku terus itu mangan. Nah aku yuk terus mlaku nang jagong nang jajar wong kuwi lho, kan mejane ngono lho. Nang mubeng jagong. Aku jagong pun juga jagongane yang meniung. Yung gitu ya, kayak orang mau kesakitan gitu. Sampai ini adalah fenomena apa namanya? Anda penjenengan itu dibawa ke alam mimpi dan dibawa ke keratonnya dia lah istilahnya kayak gitulah ya. Ya, jadi apa iki ana hubungane karo sumur kuwi apa ora ngerti ya jelas. Awake dhewe mau tekan kono kan. Mungkin awake dhewe urung salam apa ya mau nang kono kuwi. Nah, jadi seperti itu. Ya karena namanya cerita dan namanya itu adalah alam lain hanya bukan alam kita nggak tahu kenapa nggak dibilang alam lain karena kan jenengan ketemu dengan wanita-wanita cantik yang notabene memakai baju-baju apa namanya keraton gitu ya. Jadi kan kalau di alam sekarang kan nggak ada, kita tadi ke sumur pun nggak kelihatan orang apapun, apalagi melihat apa putri-putri cantik nyandang keraton itu kan mustahil, kita tadi nggak jumpa orang sama sekali, hanya kita berdua kan gitu. Nah akhirnya kok jenengan iso itu begah di itu belum sempat sampai di nikahan ya jelas. Jadi baru mau makan duduk lah itu kan wis mulai mungkin pas duduk kurung apa jenenge sing tak jaga kok nak apa sambat sakit yang yung itu aku kan terus lari. Ada lari saja kan nggak mau arah kemana orang api arah ning kono. Mlayu ora dempuke padha meneh. Terus bangun apik mlayu rono ya bangun apik meneh. Aku kayak tolong-tolong sakane wis bingung aku. Bingung wis ora. Tiba-tiba terus kowe jenengan gugah aku kan itu. Apa kayak bingung kayak lari-lari rono rene. Mlayu rono ora nemu lawang, mlayu rono ora nemu lawang. Jadi sama ora ana pintu sama ora itu. Jadi semua itu nampaknya sama. Ya, enggak bisa. Kita ana lawang apik ngono. Mlayu rono. Kayak langsung kambil tiba. Ranting jatuh apa lemparan apa? Mungkin ranting apa? Jelas tadi melayu rono ketemu ujungnya podo meneh, bukan kaya mau meneh. Melayu rono ya ketemu kaya mau meneh. Mana aku kan tolong sana mungkin terus iya. Tiba-tiba digugah mau. Kalau seperti itu saya dapat menyimpulkan begini. Jadi ketika penjenengan bermimpi itu seolah-olah mau dibawa ke alam dia gitu ya. Tapi ketika jenengan dijamu dan bahkan mau dinikahkan itu tidak mau. Dan ketika itu pula ketika akan diajak makan kok tadi yang mau duduk aja bilang yung kursinya macam kesakitan macam ya sekarang. Terus demok dinding kok dindingnya juga yung macam kesakitan. Oh semua yang saya sentuh itu kesakitan. Nah itu kan akhirnya kan jenengan ketakutan sendiri. Akhirnya kan jangan-jangan yang dimakan itu apa kan gitu kan. Nah akhirnya jenengan lari kan kesana lari. Dalam lari itu aku harus tolong nang kono tolong. Makanya saya tadi dengar dari sini kok Kang Tambu tolong kenapa ternyata mimpi. Oke teman-teman ya mungkin seperti itu ya ceritanya karena Kang Tambu ini mimpi ya, mimpi di dalam mimpinya ketemu wanita cantik yang diajak ke rumahnya karo istananya, dijumpakan dengan orang tuanya dan bahkan dia disenangi mau dinikahkan. Tapi waktu mau dinikahkan diajak makan dulu istilahnya kayak Kembul Bujono, dia tidak mau. Ya itu tadilah ya, jadinya fenomena seperti itu. Dan ini cerita saya tidak tahu bagaimana kok adakah itu
kaitannya dengan sumur itu atau memang rumah ini yang notabene mempunyai histori seperti itu, kita tidak tahu ya kan. Maka ini jam berapa lagi Kang? Kita eksplor cek ke sumur atau gimana ini? Jadi kita coba ke sana. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan benar. Oke teman-teman ya, ternyata saya memasang 2 kamera, 1 kamera nggak bisa untuk ngerekam. Saya tidak tahu fenomena apa ini kok bisa jadi, padahal ini penuh loh. Tadi sudah saya klik loh ya, tetapi kok tidak terekam di sini. Ini sayangnya. Aduh. Oke, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Dan Anda bisa lihat teman-teman sudah jam berapa ini? Jam 00.55 ya, otomatis sudah hampir jam 1 ya. Alangkah baiknya kita akan eksplor ya, kita eksplor ke sumur. Eksplornya dewe-dewe barengan Kang Tampo. Kita akan mencari tahu di sumur itu, karena kita kan tujuannya memang ke sumur dan ya akan melihat lebih dekat sumur itu kayak apa, kok dibilang angker atau dibilang wingit atau dibilang ya, kita akan. Oke teman-teman ya, kita akan eksplor itu bersama Kang Tampo di sana, dan kita akan mencoba ekspor ke sumur ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah memang masih baru ya teman-teman, tetapi sudah tidak berpenghuni. Terlihat bahwa adanya ini ya, nih ini jalan menuju ke sumur itu Bismillahirrahmanirrahim. Kodok paling bro. Bismillah Mbak. Di depan sana sumur ya. Di atas itu. Jalannya susah ini. Nah ini teman-teman ya, kita sudah berada di pinggir sumur dan di sana ada pohon besar itu, dan ini memang dekat dengan rumah warga kali ya, karena di sini ada selang, itu ada selang. Nah itu ada selang itu. Subhanallah. Nah, ini sumurnya ini. Kita akan coba ambil airnya ya teman-teman. Coba ambil airnya. Kamera dulu. Ini kena banyu malah payah. Teman-teman ini tempat sumur itu. Boleh hamba mencoba. Apa boleh? Oh kepleset akhirnya apa boleh? Oh itu cuma kali har. Apa kan? Inilah Mbah. Sampai di Mbah. Kalau kita kabur paling kan di tipu. Itu suara apa tadi? Langsung gelap paling. Jadi ini sumurnya teman-teman ya. Nah ini sumurnya. Ini sumur tidak pernah kering teman-teman.
Jadi memang betul-betul. Nah, di sana ada pohon besar tuh. Entah pohon apa namanya tuh. Ini memang sering dibuat mandi kayaknya ya. Tapi memang jam-jam tertentu tidak boleh ke sini. Jam-jam waktu duhur, waktu apa namanya? Ada waktu-waktu tertentu, isya ataupun waktu maghrib nggak boleh mandi di sini. Siapa ya? Apa Kang Tambuh? Siapa ya? Saya sering orang di ya, bawah sana. Paling geluluk tiba lah. Geluluk tiba paling. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini sumurnya ada macam gerungan di sana teman-teman ya. Nah, di sana. Jadi tepat di bawah pohon besar itu teman-teman. Sumurnya seperti ini. Ya nak jajan dulu sumur orang. Mereka Tambuh itu merasakan dinginnya air sumur. Ini sudah jam 1 lebih ya. Jam 1 dini hari. Ih. Teblak apa sih? Pohon kelapa banyak ini. Mungkin beluluk udah tiba apa ya? Ya bu, sumur-sumurnya memang kecil ya Kang Tambuh ya. Tapi memang ini yang dibilang warga itu bahwa ini sumurnya sumur samping. Sumur yang Allahu Akbar. Ternyata nggak menemukan apa-apa teman-teman ya. Oke, kita akan kembali apa? Mambu wangi-wangi apa Kang Tambuh? Kowe nggo parfum apa? Mambu kembang. Wangi-wangi. Kembangnya Kayak mambu wangi-wangi apa lho? Subhanallah. 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 Apa ya? Kok mampu? Menyengat banget loh. Menyengat banget ambune. Iya. Oke, adek balik baju. Balik di mana yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Nek napa pahala putih. Apa itu? Ya, Sob. Kaya mambu kembang banget nang kono kuwi lho. Ya dadi mambu kembang wangi kok. Apa kae? Subhanallah. Ora ana apa-apa lho Kang Tambuh. Bareng apa sing tiba lho. Subhanallah. Mambu wangi banget. Ayo cepet dong. Mambu wangi banget. Mambu wangi banget. Aduh, mambu wangi banget. Allahu Akbar. Aduh, capek juga lari ya teman-teman. Subhanallah. Tekan kono leh mlayu banter karang canom. Aduh. Mambu wangi banget wong ya. Mambu kembang wangi, kembang melati, kembang keningker. Terus ada semacam kayak ada yang melempar ke pohon manggis kok satu selari. Aduh. Karena saya kepikiran dengan kalau jam tengah malam nggak boleh ke situ, saya baru kepikiran. Ini pada jam 1. Mendingan saya lari ya daripada. Oke teman-teman ya. Kita ganti kamera depan. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ternyata kita sudah sampai sumur tadi. Nggak ada fenomena apa-apa, cuman saya menghendus bau wangi banget ya. Entah itu wanginya wangi kembang apa saya nggak tahu itu, tetapi yang jelas itu wangi banget. Dan saya harus segera pergi dari situ. Katanya kalau misalkan
menghirup bau wangi seperti itu, katanya akan ada yang ada di situ ya, makhluk astral apa gitu ya. Jadi daripada saya melihat makhluk astral terus nanti terberit-berit, saya mendingan lari lebih dulu ya Pak ya. Karena aku tadi pas dengan bilang bau wangi itu kan pertama bau kembang keningkir, terus kok lama-lama melati. Padahal kalau bau melati itu kan jelas dari alam sana kan. Ceritanya kan itu bunganya dari Kanjeng Ratu sana mungkin ya. oh gitu. Mungkin berarti itu mungkin itu semacam anak buahnya sana mungkin ya. Kalau saya kan keingat itu, aku kan lari, terus ada Pak Suarma Krodia itu entah apa ya. Yang jelas itu yang membawa saya terus langsung larian itu tadi. Oh gitu teman. Jadi begitu teman-teman ya. Ketika tidur pun tadi ada gangguan, mungkin rumah ini atau apa, saya tidak tahu juga. Jadi ketika kita ada di sumur, saya pun sudah nyapu airnya ya untuk cuci muka ya, karena memang sudah jam 1:30 kali ya kali ini ya. Dan di situ bau wangi itu sangat menyengat, dan kebetulan saya itu tidak pemberani ya teman-teman. Jadi ketika melihat, jangan sampai kita itu sampai melihat itu ya, melihat apa makhluk astral seperti itu, jadi nanti kita nggak bisa tidur. Oke teman-teman ya, mungkin seperti ini dulu saja apa yang dapat kita eksplor hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bahwa di alam dunia itu terdiri dari dua alam ya, alam nyata dan alam tidak nyata. Artinya alam gaib, sebetulnya semua nyata karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya tidak nyata? Karena mata kita tidak sembarangan orang bisa melihat hal gaib. Iya benar. Betul kan? Iya. Jadi apa yang kita lihat itulah kenyataan, yang kan seperti itu. Tapi ada setengah orang, ada seperangan uang sing iso ndelok hal gaib. Iya benar. Ya, seperti itu. Jadi kita hidup di alam kita, yang gaib biar hidup di alam gaib, saling hidup dengan damai, tidak boleh saling mengganggu. Menurut itu saya simpulkan, artinya kan kita hidup punya Alam masing-masing, dan kita harus saling menghormati karena keberadaannya itu memang nyata adanya. Cuma kalau kita nggak bisa melihat, tapi yang jelas tadi dalam mimpi saya sudah dimimpikan yang kayak gitu ya. Nah, di dalam mimpi sudah ada gambaran kayak gitu. Artinya tadi kan dalam waktu bisa dibawa ke alam sana, mungkin kayak gitu ceritanya. betul. Tapi yang jelas saya rasakan memang rasanya ya nyata. Saya enggak kalau di waktu itu nggak tahu kalau mimpi makanya apa ini ada hubungannya dengan sumur itu atau gimana kan, betul atau tidaknya kita kan nggak tahu. betul. Tapi yang jelas tadi waktu kita ekspor ke sana kok bau kembang itu sama persis kayak di sana semua bau-bauan melati. Oke teman-teman ya, jadi alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu alam gaib ataupun alam kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Cukup sekian dari Lehar Petualang, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dari saya Tampuk cukup sekian juga ya, karena leharnya sudah berpamitan, saya juga ikut pamitan. Intinya jelas kita di dunia ini ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib, dan kita harus meyakini bahwa keberadaannya itu ada. Oke ya teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.